Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Ibu, di sini Ibu akan menjelaskan terkait dengan cash flow statement atau arus kas. Laporan arus kas ini adalah metode tidak langsung yang digunakan. Jadi ada 3 kegiatan. Yang pertama operating activities, yang kedua investing activities, yang ketiga financing activities. Cara mengerjakan laporan arus cash flow metode tidak langsung mudah. Kalian bisa pahami earning after tax itu didapatkan dari laporan laba rugi kalian. Tinggal kalian masukkan saja. Untuk berikutnya, building depreciation itu didapatkan dari neraca lajur ataupun di sini bauxite gitu ya. Untuk expense sendiri nomornya 6. Jadi untuk depreciation expense kalian bisa langsung masuk building ya, building depreciation itu bisa masukkan berada di nomor 6 tadi. Begitu juga dengan vehicle depreciation itu ada 49 juta. Kemudian ada vehicle depreciation itu juga dimasukkan untuk sumbernya berada di neraca lajur atau kertas kerja. Baik, di sini kita cari vehicle. Vehicle sudah, kemudian equipment ya. Equipment 18.750. Nah, di sini memang kita harus benar-benar teliti sekali agar tidak salah. Nah, untuk akuntan memang harus benar-benar teliti dalam menjurnal, terlebih dalam menyusun laporan keuangan, karena ini sangat berpengaruh terhadap performa perusahaan. Nah, untuk account receivable di sini kita membandingkan antara tahun sebelumnya dengan tahun sekarang. Jadi kita selisihkan untuk rumusnya sendiri, yaitu ada current asset dan ada current liability. Jadi kita selisihkan. Jadi bisa diambil sumbernya dari laporan posisi keuangan atau balance sheet. Di sini account receivable tahun sebelumnya 86 juta, tahun sekarang 285 juta, otomatis uang lebih banyak keluar, maka di sini di dalam kurung. Nah, ada 195 juta berdasarkan selisihnya. Kita lihat di informasi tambahannya. Di sini ada Nuruliana mengambil barang dagang untuk keperluan pribadi 12.500. Untuk tahun 2023 juga piutang CPA Agung dihapuskan. Jadi kita melihat di bagian yang piutangnya terlebih dahulu, ini ada 22.308 dihapuskan. Secara otomatis menambah beban piutang kita. Jadi ini kita masukkan di sini untuk penambahannya sebesar Rp22.308.000. Seperti ini. Jadi angkanya ada 221. Kemudian kita masuk lagi ke posisi keuangan. Kita selisihkan lagi setelah account receivable. Kita selisihkan merchandise inventory yang tadi Ibu sebutkan. Kemudian ditambah, ini ada 9 juta. Kemudian ditambah lagi dengan yang ada di dalam informasi tambahan, yaitu Rp12.500.000. 12.500 kita masukkan. Jadi angkanya ada 22 juta. Kemudian setelah itu ada VAT in, kita masukkan juga. Kita selisihkan tahun sekarang dengan tahun sebelumnya. Begitu seterusnya. Jadi kita selisihkan. Jika tahun sebelumnya lebih kecil daripada tahun sekarang, maka secara otomatis di dalam kurung jika tahun ini lebih besar atau sebaliknya, itu akan dibuka kurung seperti itu. Ini untuk office supplies. Kemudian selanjutnya itu kita selisihkan antara prepaid insurance. Ini selisihkan jika tahun sekarang lebih kecil daripada tahun sebelumnya, maka secara otomatis dia akan buka kurung seperti ini. Ini untuk yang current asset. Sekarang kita masuk ke dalam current liability. Di sini ada account payable. Nah, jika account tahun sekarang lebih kecil daripada tahun sebelumnya, maka di dalam kurung. Ini kebalikan dari current asset atau kebalikan dari aset lancar. Jadi jika kita utangnya semakin sedikit, maka uang kita semakin berkurang, itu asumsinya. Jadi kalau berkurang, maka di dalam kurung, karena ini kaitannya dengan uang ya, arus kas masuk dan arus kas keluar. Seperti itu. Kita cek ulang terlebih dahulu apakah betul atau tidak. Untuk jawabannya ini adalah hasil selisih untuk VAT in. Untuk VAT in sendiri 10.595. Kita cek pada informasi tambahannya, ternyata di sini ada PPN sebesar
10.440 pada saat pertukaran kendaraan, maka di sini kita hapuskan terlebih dahulu atau kita kurangi sebesar 10 juta. Oke. Kita kurangi 10.440.000. Ibu pakainya plus karena rumus matematika jika plus min maka hasilnya min gitu ya. Nah, di sini ada 320.045.050 rupiah. Ini hasil dari net cash flow from operating activities. Kita masuk ke investing activities berkaitan dengan aset. Di sini ada change for vehicle, artinya adalah pertukaran aset. Pada saat pertukaran aset kita mengeluarkan uang atau tidak? Nah, bisa dicek pada informasi tambahannya. Di sini mengeluarkan uang sejumlah 75 juta secara otomatis. Di sini pada arus cash investing kita uangnya berkurang. Jika uang berkurang maka tandanya min. Ya, 75 juta. Kemudian di sini juga ada purchase pembelian obligasi seperti itu. Nah, pembelian obligasi di sini kita bisa melihat juga untuk bond investmentnya. Kalian bisa melihat pada nah di sini ya ada 250.500. Karena ini adalah pembelian juga mengurangi uang, maka tandanya di minus seperti ini. Kemudian ada pembelian peralatan juga, bisa melihat juga di sini ada purchase equipment sebesar 25 juta ya. Nah, di sini equipmentnya ini adalah equipment pada laporan posisi keuangan. Kita bisa cek juga equipment di neraca lajurnya. Untuk equipment sendiri itu masuknya kelompok aset. Nah, di sini kita cek dulu. Di sini ada equipment sebelumnya adalah 100 juta. Nah, di informasi tambahan itu perusahaan membeli equipment lagi sebesar 25 juta. Jadi kalian harus mengetahui, kalian tidak perlu menambahkan ataupun mengurangkan yang ada di dalam neraca lajur. Jadi kalian tinggal menambahkan saja, yaitu sebesar 25 juta. Seperti itu, karena mengeluarkan uang sebesar 25 juta. Jika sudah, maka kalian bisa total semuanya di sini untuk activities investing activities seperti itu ya. Jadi ini bisa disum untuk hasilnya itu balance atau tidak 355.500. Setelah itu kita bisa melihat additional paid in capital IKA. Ini bukan IKA ya, melainkan Amalia ya. Nah, di soal digital game itu ada beberapa yang memang harus diperbaiki, jadi kalian harus teliti karena di sini di soal itu Amalia yang menambahkan modal, bukan Ika ya. Ika tidak menambahkan modal, jadi di sini kalian bisa tuliskan modalnya Amalia yaitu 14 juta. Payment bank loan ini berarti kaitan dengan financing activities, itu adalah pendanaan dari bank. Ini kita bayar, jadi bisa melihat sama selisihnya dari tahun sebelumnya dengan tahun sekarang. Tahun sebelumnya 237, tahun setelahnya 198, kita bisa selisihkan. Hasilnya adalah minus, kemudian kita sum lagi. Untuk hasilnya 14 juta dikurangi dengan 39 seperti itu ya. Nah, di sini untuk hasilnya itu minus 55 juta. Di sini kalian bisa lihat, tadi kan kita sudah menghitung sebelumnya 55.829.950. Jika belum terekam di video ini, Ibu ulangi, kalian bisa mengerjakan dari bawah. Jadi cash equivalent 31 Desember 2023 itu didapatkan dari laporan posisi keuangan tahun 2023 yaitu petty cash ditambah dengan cash in bank. Nah, hasilnya 211. Untuk cash equivalent 31 Desember 2002 itu ditambahkan sama cash in bank ditambah PT Cash 2022. Nah, hasilnya kita selisihkan ulang 211 tahun ini atau tahun 2023 dikurangi 267, itu hasilnya adalah minus. Ibu letakkan di sampingnya agar kalian melihat bahwa angka tadi kita catat dari atas itu harus sama selisihnya dengan apabila kita menghitung cash equivalent dari bawah seperti itu. Jadi angka ini 211 dikurangi 267 juta itu hasilnya 555. Angka ini akan benar
ataupun salah jika kalian increase decrease-nya di sini